Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama kita VOC, Voice of Connection Vol 2, yaitu dengan tema Serasi, Suara Empati dan Ragam Aspirasi. Oke, kesempatan podcast kali ini adalah podcast episode kedua dari VOC, yaitu beredisi Sapa Mahasiswa dengan ngobrol bersama mahasiswa Perbankan Syariah 2024, Aprianingsi Eflero. Oke, di sini saya selaku host jadi Tommy Mareni Suara dan narasumber kita Aprianingsi Eflero. Mungkin Apri bisa kenalan ke teman-teman. Halo, kenalin aku Aprianingsi Eflero. Aku dari Prodi Perbankan Syariah, asalnya dari Maluku Utara, lebih tepatnya Halmahera Timur. Oke, jauh banget ya sampai Halmahera. Oke, Apri, gimana sih kabar kamu akhir-akhir ini? Kabar aku puji Tuhan baik banget akhir-akhir ini. Oke, kesibukan kamu yang akhir-akhir ini sering kamu lakuin itu apa? Kesibukan akhir-akhir ini nggak terlalu hektik banget sih, cuman kemarin aku dikasih kesempatan untuk jadi panitia KKN Nusantara. Oh gitu, KKN Nusantara itu mencakup KKN yang se-Indonesia gitu ya? Iya, se-Indonesia. Oh, berarti di situ kamu menjadi salah satu bagian apa, kalau boleh tahu? Aku kebetulan di divisi sosmed. Divisi Iya. sosmed ya, oke. Di divisi sosmed itu menurut kamu susah nggak bagi kamu? Kalau untuk pribadi aku yang nggak ada basic sama sekali ya susah sih. Susah ya, lumayan ya. Apalagi kamu kayak sering ngedit-ngedit juga kan, dan kamu pasti dikejar terus buat ngedit terus ya. Oke. Tapi gimana? Kamu di KKN Nusantara itu asik gak? Asik banget malah. Asik banget. Iya. Kamu berarti juga punya banyak kenalan dan kamu juga bertambahkan wawasan juga kan? Iya. Oke, keren banget. Oke, Api, di sini kan aku mengajak kamu untuk kolaborasi podcast kita karena kamu tuh bagi aku unik banget. Karena Universitas Islam Negeri kita kan itu kan notabene tuh Universitas Islam ya. Dan kamu tuh bisa masuki Universitas Islam dengan keyakinan yang berbeda. Nah, di situ kamu tuh jadi kayak gimana ya? Bagi aku kamu kayak spotlight karena nggak banyak orang yang kayak ngambil kesempatan di Universitas Islam ini dengan keyakinan yang berbeda. Jadi kamu kayak keren aja sih bagi aku. Masa sih? Oke, di sini aku mau tanya-tanya ya, boleh ya? Yang pertama itu apa yang menjadi motivasi utama kamu memilih program studi perbankan syariah? Jujur pertama kali aku daftar itu sebenarnya aku nggak tahu kalau program perbankan ini tuh syariah. Aku kiranya umum karena dari awal tuh emang tertarik di perbankan umum, passion aku di situ gitu. Oh, jadi kamu ngira awalnya itu konvensional ya ini? Bener. Justru yang menjadi motivasi utama aku adalah aku ngerasa peluang aku besar di tempat ini, kayak aku bilang justru kesempatan dong di sini, kayak kesempatan aku buat mempelajari banyak hal gitu yang nggak semua orang itu berani terjun di tempat ini gitu. Dan menurutku ya ini tuh menjadi poin plusnya karena aku juga bisa paham nih dari dunia dunia finansial dari perspektif lebih luas gitu. Oh, berarti keren banget ya kamu bisa belajar lebih dalam. Apalagi kan biasanya kan kita belajar yang konvensional aja udah susah banget nih. Bener. Apalagi kamu yang kayak berbeda keyakinan tapi kamu bisa nyemplung ke dalam syariah itu pasti dah keren banget. Oh ya, selama kuliah nih, apa sih tantangan kamu selama ini yang sering kamu hadapi dalam perkuliahan atau kegiatan akademik? Kamu gimana sih cara ngatasinnya? Jujur tantangan selama aku di perbankan tuh ini tentang istilah-istilah Arab gitu. Iya, jadi kan di semester 2 ini kan kita ada matkul bahasa Arab, yang gimana kita ini disuruh untuk setor hafalan gitu dan juga ditulis gitu percakapan bahasa Arab. Nah, aku ini yang kayak nggak ada basic sama sekali, yang nggak ada latar belakang tentang keislaman, of course aku juga butuh waktu lama dong. Apalagi ya ini harus tulis bahasa Arab yang aku nggak tahu, ini kanan ke kiri gitu kan, aku nggak tahu sama sekali kan gitu. Mana disuruh hafal lagi gitu. Cuman kalau dari pribadi aku untuk mengatasinya tuh aku paling minta waktu untuk teman-teman aku untuk ngajarin aku cara pengucapannya gimana, tulisnya gimana, intonasinya gimana gitu. Tapi puji Tuhan mereka juga kayak membantu ya, aku juga bisa. Iya.
Oh ya, FYI, Apri ini adalah teman kelas aku di semester 1 dan 2. Jadi aku tahu banget gimana Apri mengikuti pembelajaran selama semester 1, semester 2 dia tuh struggle banget dan dia tuh nggak mau kalah buat belajar sesuatu hal lebih jauh. Keren banget sih. Oh iya, bahkan aku sendiri yang Islam gitu aja aku masih susah buat mengadaptasi gimana cara belajar bahasa Arab. Bahkan aku buat cara penulisannya atau cara menghafalkannya atau mengartikan itu aku juga masih susah banget sih buat bahasa Arab. Apalagi kamu ya, Iya, tapi Pak. kamu udah keren banget sih bisa sampai sejauh ini. Oke, pertanyaan selanjutnya tuh seberapa penting nih menurut kamu wadah serap aspirasi mahasiswa terhadap kebijakan, kurikulum atau fasilitas prodi? Menurut aku itu penting banget sih, penting banget. Karena kenapa? Karena di situlah mahasiswa bisa nyampein apa yang mereka rasain ya, entah itu dari fasilitas atau proses pembelajaran atau hal-hal yang kecil yang mungkin diperhatiin gitu, luput diperhatiin gitu. Tuh, itu penting banget sih kayak Oke. Kan juga beberapa dosen atau fasilitas kan masih banyak yang nggak selalu terlihat ya. Atau maksudnya tuh mereka sebagai dosen tuh kayak gimana ya? Kadang lupa jadi tanggung jawab mereka gimana. Tapi so far di UIN udah bagus kalau semua dosen baik. Dan fasilitas di Fendi kita tuh juga udah bagus banget. Dari segi fasilitas, kita juga punya ruangan podcast dan ruangan segala macam itu pasti udah terlengkapi keren banget. sih. Fendi. Iya, Iya. Keren kan? iya keren banget. Oke. Apa kamu pernah menyampaikan aspirasi atau ide untuk prodi? Kalau pernah tuh apa sih yang kamu implementasikan? Jujur kalau untuk ini aku belum pernah nyampein itu. Belum pernah ya? belum Oh, pernah. Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan, apa alasan kamu tetap bertahan di universitas ini? Apa motivasinya? Jadi sebenarnya awal-awal itu tuh aku dari keluarga itu niatnya aku pindah. Kenapa? Karena ada beberapa orang yang ngomongin aku kayak, "Aku ini kuliah jauh-jauh malah pilih kampus muslim," maaf ya, malah pilih kampus muslim gitu. Padahal di Jogja itu kan kampusnya banyak ya, tuh. Kalau gitu mending kuliah dekat-dekat kan, nggak usah jauh-jauh. Sempat juga aku diketawain, kos apa ya waktu itu tapi lupa ya. Iya. Nah dari situ setelah seminggu ke depan aku ditelepon katanya, "Pri kita cari kampus lain aja ya," gitu. Terus aku tanya, "Lah kenapa?" Terus orang tua aku ngejelasin semuanya dan bilang, "Kami takut di situ kamu akan dapat hal-hal yang kami nggak ingin terjadi di situ," gitu. Setelah itu aku, "Ya gimana ya Mak, aku di sini tuh percaya sama aku yang jalani prosesnya itu aku, nggak usah pikirin apa yang mereka bilang kan," aku bilang gitu. Nah setelah itu, aku kayak mikir kembali ya omongan mereka, mikir kembali proses saat itu aku jalani. Aku bilang, "Masa omongan gitu aku mundur kan, masa mundur ya," itu kan. Terus aku bilang ke diri aku, "Oke ini baru awal Aprin, baru awal, percaya proses." Memang kita tahu kalau proses itu bukan hal yang instan kan, bukan yang instan. Sempat juga jujur aku ragu sih untuk ngejalanin prosesnya. Cuman aku percaya bahwa Tuhan bawa aku jauh-jauh dari hal tim ini bukan untuk gagal, aku percaya itu. Aku percaya ini bagian rencana dari Tuhan, aku percaya banget. Nah dari situlah aku belajar banyak hal yang aku nggak expect bakal dapat di sini sumpah. Aku nggak expect, aku rasanya tuh wow ini pengalamannya beda banget aku dapat gitu. Wow keren sih. Dan itulah alasan aku tetap di sini gitu. Oke, boleh dong tepuk tangan teman-teman. Gila, aku buat denger apa alasan kamu dan pendirian kamu tuh speechless, kayak keren banget sumpah. Bahkan nggak semua orang tuh bakal punya pendirian yang kayak punya kamu gitu, Apri. Bahkan ya yang kayak yang udah masuk universitas, misal kita udah masuk universitas tapi kadang masih ada juga yang nggak bersyukur. Aku maunya yang universitasnya ini, aku nggak mau ini karena ini gitu. Tapi kamu dengan yang berbeda keyakinan tapi kamu masih bisa meyakinkan ke prinsip kamu kalau bahwa kamu tuh jauh-jauh ke sini tuh nggak cuma buat untuk gagal atau mundur kan, bahas keren banget. Oke, selanjutnya ada bagaimana pengalaman kamu dalam bekerja sama dengan dosen atau teman-teman mahasiswa? Apakah kolaborasi ini membantu perkembangan akademik dan pribadi kamu? Puji Tuhan menyenangkan sih sejauh ini. Cuman ada beberapa hal yang aku gak nyaman, jujur.
Itu awal-awal doang sih, awal-awal. Iya. Jadi gini, awal-awal setiap aku masuk tuh, setiap aku nginjak atrium gitu kan, pada ngeliat aku ya, pada ngeliat kayak wow gitu. Cuman kayak aku ngerasa karena dari aku tuh kayak ngerasa nggak nyaman gitu, aku ngerasa nggak nyaman. Cuman setelah aku jalani prosesnya, aku ngerasa ya ini kan aku berada di minoritas ya, of course ada bahan pertanyaan gitu pada ngetanya. Terus aku juga kan pertama kali masuk Febi kan, nah gitu. Jadi orang pada, ih nggak dia ngapain kesini? Dia aku masuk Febi padahal nonis loh gitu. Itu. Tapi sejauh ini puji Tuhan menyenangkan banget. Ini membantu aku. Jujur aku juga pertama kali lihat Lapri kan kita sebelum mahasiswa udah kuliah kita kan udah ketemu ya buat kayak kerja sama bikin video PBAK ya kan. Nah, itu aku juga bertanya-tanya loh, kok ada nih yang mahasiswa Univ Islam kok ada yang nggak pakai kerudung, terus kayak apa awalnya tuh kayak bertanya kan, ini serius dia nggak pakai kerudung atau gimana? Nah, oh ternyata pas setelah aku cari tahu lebih lanjut itu ternyata kamu non-his, ternyata oh non-his. Nah mungkin teman-teman yang belum tahu kamu lebih dalam kan mereka juga pasti kayak wajar bertanya-tanya loh, kok ini ada yang nggak pakai jilbab atau nggak pakai tapi sejauh ini udah lumayan gak ada kan? Iya. Oke, syukur ya. Kamu jadi kayak kurang nyaman karena merasa kayak terintimidasi atau gitu ya? Iya. Oh gitu apa? Oke, selanjutnya adalah cerita atau pengalaman apa yang paling berkesan selama kamu kuliah di Pembaruan Syariah? Honestly setiap hari berkesan sih, karena aku kan hidup di lingkungan yang jauh beda, jauh sama sekali dari background aku ya. Cuman ada beberapa pengalaman aku yang berkesan, mungkin kedengarannya biasa aja di kalian sih. Cuman aku kemarin puji Tuhan dikasih kesempatan untuk jadi poster moderasi. Ya, nah di situ kan aku ketemu beberapa cutting yang mereka sharing pengalaman mereka. Nah dari situ aku bisa ambil positifnya kayak, wow ini pengalaman bagus banget sih buat aku gitu. Itu doang sih. Oh, kamu dari kayak jadi istilah kata lainnya tuh kayak brand ambassador-nya atau gimana sih? Iya. Iya. Oh kayak gitu. Gitu. Oh, iya baik lagi karena kamu tuh di sini kan nonis dan kamu tuh jadi spotlight buat orang-orang luar sana kayak, oh ternyata tuh UIN juga menerima mahasiswa-mahasiswi yang di luar Islam atau di luar ini tuh. Ya mungkin itu buat salah satu branding UIN buat di luar sana yang biar tahu bahwa UIN tuh nggak cuma Univ Islam aja, tapi mencukup seluruh Nusantara. Oke, baik. Keren sih. Oke, selanjutnya ada apa yang pertama kali kamu rasakan saat tahu kamu akan masuk lingkungan yang mayoritasnya Islam? Ini nggak apa-apa aku pertanyain ya. Shock banget sumpah, aku shock banget kayak kaget gitu. Cuman yang awal aku sebenarnya aku awal udah tahu ini tuh mayoritas Islam. Cuman yang gak expect-nya tuh aku kayak gak expect aku sendiri gitu kiranya tuh di tahun 2024 itu ada nonis juga kan, aku kira gitu. Padahal aku sendiri gitu tahun 2024. Wah, sumpah kaget banget, shock malah gitu. Aku shock sumpah saat itu. Tapi terus kamu sendirian waktu 2024? Iya, sendiri. Serius? Jadi kayak aku juga kurang tahu sih, aku juga taunya cuma kamu ya. Tapi kalau dari prodi lain atau fakultas lain ada nggak sih yang nonton? Kayaknya tuh nggak ada sih, soalnya kalau untuk cewek pasti kelihatan sih, kalau cowok aku juga nggak cari kau juga nggak sih. Berarti kamu kayak benar-benar first time banget ya UIN menerima. Keren banget. Ada nggak kekhawatiran kamu selama sebelumnya tentang kampus Islam itu gimana kekhawatiran kamu? Tapi setelah kamu menjalani nih, kenyataannya tuh gimana? Jujur awal aku khawatir tuh banyak banget. Awal-awal tuh aku khawatir, waduh aku kayaknya nggak dapat circle deh. Kayaknya nggak dapat circle, kayaknya dari look cutting gitu kayaknya pada judes gitu. Aku mikir, wow kayaknya aku bakal dijudge, bakal di roasting Wah mikir. Padahal justru kenyataannya sebaliknya. Dari semua yang aku bilang tadi, puji Tuhan nggak terjadi gitu kan, nggak terbukti sama sekali. Itu kenyataannya. Berarti kekhawatiran kamu tuh nggak terjadi. Iya, nggak sama sekali gitu. Emang ya gimana ya, pasti ada banyak kekhawatiran kan kalau semisal kita, bahkan yang semisal emang kita mayoritas mau memasuki dunia hal baru pasti juga ada kekhawatiran. Apalagi kamu yang kayak yang bener-bener sendiri atau gimana gitu, pasti bakal khawatir banget siapa gitu. Aku jadi kamu masih khawatir banget. Oke, selanjutnya adalah apa kamu pernah ikut kegiatan atau mata kuliah berbasis Islam? Bagaimana sih kamu menyikapi sebagai non-muslim? Iya pernah.
Jadi kalau untuk pribadi aku untuk menyikapinya tuh aku lebih anu itu dari ilmunya bukan dari keyakinan. Karena pribadi aku ini bukan ranah ranah untuk bandingin ya. Ya jadi ilmunya aku pelajari ada hal baik aku ambil lah gitu kan. Dan menurutku ya ini tuh bonus dari Tuhan gitu. Kayak ibaratnya Tuhan bilang, "Aku taruh kamu di tempat yang berbeda ini tuh bukan untuk nakutin kamu, bukan untuk cuman mempelajari tentang perspektif, bukan cuma untuk pelajari tentang toleransi gitu. Jadi kayak supaya kamu ini bisa berdiri di iman kamu sendiri gitu. Supaya iman kamu tuh nggak cuman kuat di zona nyaman saja Iya. gitu." Oke, aku nangkep sih. Maksud kamu tuh kayak kamu tuh juga bisa menjaga iman di saat kamu tuh juga ada di dunia mayoritas Iya, gitu. Oke. Itu sumpah keren banget sih dari jawaban-jawaban kamu kayak gimana ya kayak bisa bisa gimana ya kayak bikin orang tuh termotivasi juga, terinspirasi juga. Semoga setelah ini banyak mahasiswa-mahasiswa yang kayak kayak Apri gitu yang semisal non muslim yang berani masuk Universitas Islam Negeri Jakarta. Ya, mungkin dengan ada kamu sekarang nih, kamu tuh bisa mengajak orang-orang di luar sana yang kayak non muslim buat nggak takut hidup masuk di Universitas Islam Negeri Yogyakarta. amin. Obe ya. Oke, kita udah memasuki ke plan closing yaitu apa sih harapan kamu untuk masukan yang ingin kamu sampaikan untuk HMPS Perbankan Syariah agar bisa terus berkembang ke depannya biar kita tuh ada improvisasi dari masukan-masukan yang ada gitu gimana? Dari aku sih harapan aku semoga ke depannya HMPS tuh jadi tempat yang nggak cuma rame di event doang gitu, tapi juga jadi space buat ngobrol kayak saling sharing gitu, kayak atau enggak kolaborasi lintas fakultas atau agama gitu dan agama. Itu aja harapan aku sih. Tapi dengan aku ngajak kayak gini kamu udah tercapai belum? Apa sih namanya buat sharing-sharingnya gitu? Ya udah tercapai. Makanya aku mau ngajak kamu tuh karena aku tuh mau tahu nih kayak POV dari kamu tuh selama ini gimana, kehidupan kamu selama ini tuh kayak gimana karena kamu kan yang berbeda tapi bukan masalah itu berbeda apa enggaknya tapi tuh aku cuma mau tahu gimana sih eh cara kamu menyeimbangi kehidupan kamu yang dulu sama yang sekarang tuh kayak gimana. Tuh. Oke, sebagai penutup, apa harapan atau pesan yang ingin kamu sampaikan untuk teman-teman non-muslim lainnya yang sedang atau akan menempuh pendidikan di jurusan bernuansa syariah ini? Pesan dari aku untuk teman-teman nonis yang bakal masuk di UIN, dari aku sih jangan takut duluan, jangan ada rasa takut. Mungkin kita awal-awal tuh kayak kelihatan asing ya, tapi kalau kita datang dengan niat baik, dengan mencari apa yang kita nggak tahu, justru banyak hal yang kita dapat di sini. Kita dapat pengalaman berbeda, perspektif kita bisa nambah gitu. Jadi jangan ketika datang jangan insecure karena kita berbeda ya, justru dari berbeda itulah kita bisa membawa warna baru gitu. Jadi jangan takut speak up, tetaplah jadi diri sendiri. Kamu nggak perlu berubah untuk diterima, kamu cukup hadir, kasih versi yang terbaik dari diri kamu. Itulah dari aku pesan. Oke, keren banget, sumpah. Sumpah aku dari tadi tuh denger dari jawaban-jawaban kamu tuh kayak nggak cuma buat sebagai jawaban podcast tapi juga menginspirasi dan motivasi orang-orang di luar sana gitu. Sumpah keren banget. Jujur aku respect sama kamu sumpah. Thanks. Oke, itu dia obrolan kita hari ini. Makasih banget yang udah dengerin sampai selesai. Jangan lupa share ke teman-teman kamu. Kalau kamu merasa episode ini seru atau bermanfaat, boleh di like, subscribe, atau di komen. Bye-bye di episode selanjutnya. Dadah.